Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalun, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari Jumat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, kekuatan, kesehatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga pada hari ini hati kita dipanggil dan terpanggil oleh Allah untuk senantiasa kita melaksanakan salat Jumat di masjid yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kita berdoa semua ibadah yang kita laksanakan insyaallah menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk umat yang istiqamah, yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah kita yang hadir ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini tepat tanggal 17 Mei 2024, bertepatan juga dengan tanggal 9 Zulkaidah 1445 Hijriyah. Ma'asyiral muslimin, tema dan judul khutbah pada hari ini adalah pesan-pesan Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada 6 pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ma tuqarribul bihi, apakah yang paling dekat dengan kita? Murid-murid menjawab, yang paling dekat dengan kita adalah guru kami. Spontan Imam Al-Ghazali katakan, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Oleh karena itu, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Mati tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh Allah kepada hambanya, kepada umat. Dan mati itu lebih dekat dengan kita. Kita pun berada di mana? Di tempat yang tinggi dibandingkan yang kokoh sekalipun, kata Allah. Tidak bisa kita lari dari maut atau kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat setiap hari di media massa yang beritanya tidak terlewatkan hari-hari, bukan hari-hari, setiap jam dan setiap detik berita tentang kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang paling dekat dengan kita. Bukan persoalan matinya, tapi bagaimana persoalannya sesudah mati. Apa yang kita harus persiapkan setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, dia ibaratkan seperti pohon, yang seperti buah yang ada di pohon. Coba kita lihat buah.
buah itu ada yang mangkal, ada yang masih pucuk, ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Belum tentu tua yang lebih dulu jatuh ke tanah. Mungkin pucuknya lebih dulu jatuh. Mungkin yang tuanya belakangan, atau mungkin yang masih mangkal yang duluan jatuh. Itulah ibarat yang diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali tentang kematian kita. Maka kematian adalah dekat dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita meninggal, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di yaumul qiyamah nanti. Begitu mulai sejak daripada umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini miliaran manusia dikumpulkan oleh Allah. Begitu banyak manusia yang mengeluh karena pada waktu ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar, belum ada proses hari kiamat, belum ada proses perhitungan hisab, masih menunggu dengan segala persiapan. Yang Allah uji kita, matahari sejengkal dengan kita pada waktu itu. Yang bisa bernaung dalam naungan Allah adalah amal ibadah kita masing-masing. Maka setelah itu apa yang terjadi? Ribuan, jutaan, miliaran manusia, ada sekelompok manusia yang datang kepada Nabi Adam. Mereka berpikir bahwa Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Sekelompok mereka datang, ya Adam, engkau adalah seorang Nabi yang pertama. Mungkin engkau bisa berdoa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak sanggup lagi untuk menunggu kapan yaumul hisab nanti, kapan kami dihitung. Kami tidak tahu ya Nabi Adam, apakah kami masuk surga atau neraka, ataukah kami ini bagaimana, belum tahu kami nasibnya di yaumul kiamah ini. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya malu berdoa kepada Allah, saya malu bertemu dengan Allah. Kenapa? Saya pernah satu kali makan buah hobi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Setiap hari mungkin, setiap saat kita tidak sadari makan barang-barang yang haram. Nabi Adam sendiri satu kali berbuat kesalahan, dia malu berhadapan dengan Allah, bahkan malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi Adam bilang, kalau begitu coba engkau datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim, engkau mungkin bisa berdoa kepada Allah dan bisa bertemu kepada Allah. Kami sudah tidak sanggup lagi dari kiamat ini, karena begitu teriknya matahari yang ada di saat itu ya Allah. Ya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya malu berdoa dan bertemu dengan Allah. Saya malu karena suatu saat saya pernah berdosa kepada Raja Namrud. Raja Namrud ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang meruntuhkan patung-patung yang ada ini? Nabi Ibrahim katakan, yang meruntuhkan patung-patung itu adalah patung-patung yang besar. Dusta. Nabi Ibrahim satu kali berdusta, dia malu berdoa dan dia malu bertemu dengan Allah suatu hari kiamat nanti. Bagaimana dengan kita? Banyak janji-janji yang kita laksanakan, banyak janji-janji yang kita umbarkan, banyak dusta setiap saat dan setiap hari tanpa kita sadari. Mungkinkah kita sadari? Bayangkan Nabi Ibrahim satu kali berdusta, dia berdoa dan tidak pernah dia berdoa dan malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim katakan, coba datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, karena Nabi Nuh adalah menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Mereka datang, Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, kami dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyarankan agar kami bisa bertemu denganmu ya Nabi Nuh. Kenapa? Kami sudah tidak tahan lagi di hari yaumul qiyamah ini. Kenapa? Begitu teriknya matahari. Kami bermohon kepada mulia Nabi Nuh, berdoalah dan bertemu kepada Allah. Apa Nabi Nuh katakan? Saya telah menyebarkan kalimat la ilaha illallah, tapi anak saya menentang, anak saya durhaka kepada aku dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu Nabi Nuh berhadapan dengan Allah dan berdoa kepada Allah karena anak satu-satunya durhaka kepada Nabi Nuh dan durhaka kepada Allah. Mungkin anak kita ada 3, ada 4, ada 5.
anak-anak sudah dewasa, laki-laki, mungkin saat ini tidak pernah datang ke sholat Jumat. Mungkin anak-anak kita yang sudah dewasa, anak-anak perempuan, belum pernah memakai jilbab. Padahal itu adalah perintah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kata Nabi Nuh bilang? Coba engkau datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka bertemu, ya Nabi Isa, engkau adalah Nabi yang mengajarkan kasih kepada umatnya. Kenapa? Bolehkah engkau berdoa kepada Allah dan kemudian ini kami sudah tidak sanggup lagi? Apa Nabi Isa katakan? Kami malu. Saya malu berdoa dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebagian umatku telah mempertuhankan saya sebagai Tuhan mereka. Oleh karena itu saya malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Nabi Isa katakan? Coba kalau begitu bertemu dan datanglah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kami sudah tidak sanggup lagi di hari kemudian ini bertemu ini. Mengapa begitu baik keadaan? Engkau adalah kekasih Allah, Habibullah, dan bukankah pernah Allah katakan bahwa kamu adalah kekasih Allah dan dunia seisinya adalah untukmu, dan bukanlah Allah katakan bahwa Allah bersama anta man yusalli alaika ya Rasul. Nabi spontan menjawab, kami akan berdoa, saya akan berdoa. Apa Nabi berdoa? Ya Allah, ampunilah segala hamba-hambamu yang ada di padang ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, segala hilaf dan kesalahannya, dosa yang mereka bawa sejak di dunia sampai hari ini. Maka Allah mendengar doa itu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah mukjizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Kalau begitu, persiapkan seluruh perangkat-perangkat ya para malaikat untuk kita hari hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dengan kita ketika kita mendengar kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pelik untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah memikirkan anaknya. Rasulullah tidak pernah memikirkan istri-istrinya. Beliau memikirkan tentang umatku. Sampai di hari kiamat Rasulullah masih berdoa kepada kita ini. Subhanallah. Begitulah karakter daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikut, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, yang paling jauh adalah masa lalu. Kita ini pernah meninggalkan masa lalu. Mungkin masa lalu kita hidup di meja perjudian. Mungkin masa lalu kita pernah melaksanakan maksiat-maksiat. Kita tinggalkan itu. Jangan kita ingat-ingat lagi. Maka kita tandur nafsu ma qadamat bihat kata Allah. Kita persiapkan untuk hari esok. Jangan kita pikirkan. Oleh karena itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan masa-masa yang lalu yang dapat menyesatkan kita ini. Oleh karena itu yang paling jauh adalah masa lalu. Kemudian yang ketiga apa? Yang paling ringan. Yang paling ringan adalah orang yang meninggalkan salat. Pekerjaan paling ringan adalah orang yang meninggalkan salat. Padahal as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci daripada surga. Kita punya rumah yang besar, kita punya mobil yang baik, kita punya motor, tapi kita tidak punya kunci. Bagaimana kita bisa masuk di dalam mobil itu? Bagaimana kita bisa menyetir mobil itu kalau kita tidak punya kunci? Maka oleh karena itu, kehidupan manusia di atas dunia ini, cukup pekerjaan manusia di atas dunia ini, kalau dia tidak salat, bakalah sia-sia baginya. Oleh karena itu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu indallahi ala abdihi. Pertama-tama dan awalnya manusia dihisabi hari kemudian adalah salat. Wa iza salahat kullu amalu. Kata Nabi, apabila baik salatnya, seluruh amal ibadahnya akan ikut baik. Wa iza fasadat kullu amalu. Dan apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh salat, seluruh amal ibadah itu. Oleh karena itu, pekerjaan yang paling ringan, tapi ringan yang bisa dapat membahayakan bagi kita.
Yang keempat adalah yang paling berat. Yang paling berat adalah amanah. Amanah yang ditimbulkan atau yang diberikan kepada seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin itu harus amanahnya harus bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai kepemimpinannya. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila pemimpin itu dia taat kepada Allah dan Rasul, ikutilah dia. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, jangan ikuti. Itulah konsekuensi daripada kepemimpinan di dalam Islam. Sepanjang dia taat kepada Allah, pasti dia akan menjalankan amanah yang diberikan oleh setiap manusia. Karena pemimpin itu, kalau dia beramanah, dia amanah kepada Allah, insya Allah masuk surga. Dia amanah kepada sesama manusia, masuk surga. Tapi kalau dia tidak amanah, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, seorang pemimpin adalah paling, menurut Imam Al-Ghazali, yang paling berat adalah amanah, menerima amanah. Kemudian yang kelima, yang paling besar adalah apa? Hawa nafsu. Nafsu ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu mencari musuh-musuh di luar. Yang musuhnya itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Coba kita lihat surah yang sering kita baca, Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Di mana itu musuh? Musuh itu berada di dalam diri kita, di dalam hati. Musuh tidak ada di kantor, musuh tidak ada di jalan, musuh tidak ada di mana-mana, tetapi ada di diri kita. Maka oleh karena itu, orang yang bisa dapat menahan hawa nafsu adalah berpuasa. Barusan sebulan kita berpuasa, insya Allah setiap bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, nafsu kita bisa terkendalikan. Karena nafsu ini akan sangat berbahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, Bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 69. Fahalafa min ba'dihim khalqun Allahu as-sala'a wa taqu syahwat fa sawfa yalqawna khayyan. Telah datang pengganti kita atau generasi-generasi muda kita. Khalqun Allahu as-sala'a, mereka telah melalaikan salat dan wada'u syahwat, yang telah mengikuti kemauan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka itu akan memenuhi kelak di hari kemudian, memenuhi kesesatan. Yang paling terakhir, yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam adalah lidah. Lidah adalah bagian dari tubuh kita yang banyak berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Lidah ini bisa dapat membahayakan dan bisa dapat menimbulkan musibah. Musibahnya apa? Dia bisa bergibah, dia bisa berfitnah dan lain-lain. Oleh karena itu, jaga lidah kita ini. Karena keselamatan manusia itu terletak pada lidah. Kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya bagi manusia itu karena lidah. Oleh karena itu, jagalah lidah kita, karena lidah ini memang tidak bertulang, dan karena itu timbul prahara di mana-mana karena disebabkan akibat daripada lidah. Mudah-mudahan insya Allah 6 wasiat atau 6 pesan-pesan Imam Al-Ghazali kepada murid ini, marilah kita bisa dapat merealisasikan dalam hidup dan mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah apa yang kita laksanakan dan apa yang mau kita laksanakan, insya Allah jalan taubat kita terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal ittisal bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أرباب خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلى الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله